Dilansir dari kompas.com, beberapa waktu lalu, Roky Gerung mendapatkan somasi untuk segera mengosongkan dan membongkar rumahnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Somasi tersebut dilayangkan sebanyak 3 kali oleh PT Sentul City Tbk, yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 dan yang kedua adalah pada tanggal 6 Agustus 2021 dan somasi terakhir pada tanggal 12 Agustus 2021. PT Sentul City Tbk benar telah melayangkan surat somasi. Tegas Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk David Rizal Nugroho kepada kompas.com pada Kamis 9 September 2021 lalu. Dalam somasinya, perseroan memperingatkan apabila Roky Gerung memasuki wilayah itu, dia akan ditindak tegas atas dugaan tindak pidana pasal 167, 170, dan pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. PT Sentul City Tbk juga memberikan batas waktu 7 kali 24 jam kepada Roky Gerung untuk membongkar dan mengosongkan rumahnya. Jika tidak, perusahaan akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja untuk merobohkan dan menertibkan bangunan tersebut. Hal yang mendasari somasi adalah perseroan memegang hak atas bidang tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor B2412 dan 2411 Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dalam klaimnya, PT Sentul City Tbk mendapatkan tanah dengan cara perampasan hak guna usaha milik PT PN 11 Pasir Maung seluas 1.100 hektar di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1994, HGU tersebut beralih menjadi HGB nomor 2 Bojongkoneng yang berlaku hingga tahun 2013. Tahun 2012, pemecahan dan perpanjangan HGB pun dilakukan. Salah satunya merupakan HGB nomor 2411 yang diaku oleh Roky Gerung. Sejak memperoleh HGB tahun 1994, perseroan mengklaim telah mengelola lahannya melalui kerjasama dengan masyarakat. HGB yang diperoleh perseroan tersebut telah melalui perizinan sebagai payung atau dasar hukum, yakni izin prinsip dari Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, perseroan juga mengantongi surat keputusan atau SK dari Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat tentang persetujuan izin lokasi dan pembebasan tanah. Dari legalitas ini, menurut David, PT Sentul City Tbk merupakan pemilik sah atas bidang tanah yang diklaim Roky Gerung berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA nomor 5 tahun 1960. Sementara Roky Gerung dituding mendapatkan tanah oper alih garapan dari pelaku tindak pidana kasus jual beli tanah perseroan dan pemalsuan surat Andi Junaidi. Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 310 garing pidana B/2020 garing PN CBI tahun 2020. Surat oper alih garapan Roky Gerung ditandatangani oleh kepala desa yang saat itu menjabat, yaitu Acep Supriyatna alias Ucok, yang menurut David terlibat dalam banyak kasus sengketa tanah. Jadi,
Kami sangat prihatin terhadap apa yang terjadi kepada Bapak Rocky Gerung yang telah memperoleh tanah dari orang yang tidak benar, cetus David. Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, membenarkan kliennya mendapatkan surat somasi dari Sentul City. Haris mengatakan somasi tersebut juga memberikan peringatan kepada Rocky Gerung bahwa Sentul City merupakan pemilik sah atas bidang tanah bersertifikat HGB nomor 2412 dan 2411 Bojongkoneng. Padahal kata Haris, kliennya sudah tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 2009 dan mendapatkannya secara sah. Selama Rocky Gerung menguasai tanah sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, dan terdapat warga yang telah mengusasi secara fisik tanah tersebut sejak tahun 1960. Tidak pernah ada klaim dari pihak manapun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya, ujarnya. Rocky, kata Haris, juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani Kepala Desa Bojongkoneng pada waktu itu. Dalam suratnya, pemilik lama yakni Andi Junaidi mengatakan di bawah sumpah bahwa dia mempunyai garapan yang terletak di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Desa Bojongkoneng. Atas somasi ini, Rocky Gerung berencana menggugat balik PT Sentul City Tbk dengan nilai gugatan sebesar 1 triliun. Besarnya nilai gugatan imaterial itu lantaran tempat tinggalnya sangat berharga karena memiliki banyak kenangan. Kalau saya gugat balik, saya gugat 1 triliun, dengan 1 rupiah itu hak biaya materialnya, kata Rocky. Harga imaterial yang 1 triliun karena di situ akan banyak memori percakapan intelektual, banyak kenangan. Lanjut dia. Menurut Rocky, nominal itu diukur dari banyaknya kenangan di rumah yang pernah dikunjungi beberapa tokoh nasional seperti Fadlizon, Fahri Hamzah, hingga aktivis lainnya. Dia juga menegaskan tanah dan rumahnya didapatkan secara legal dan sah. Dia menyebutkan pemilik sebelumnya juga sudah berada di sana sejak tahun 1960. Sementara PT Sentul City Tbk baru mempermasalahkan tanah tersebut pada tahun 2021. Itu legal, saya beli dan suratnya, tanda terima, kwitansi, bukti bahwa itu tidak ada sengketa sejak 15 tahun lalu, ungkap Rocky. Atas kasus tersebut, kedua pihak ini pun saling melapor ke Badan Pertanahan Nasional untuk meminta kejelasan terhadap sengketa lahan tersebut. Staf khusus sekaligus juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Teuku Taufikul Hadi, menanggapi kepemilikan tanah seseorang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat. Aturan main soal tanah adalah seseorang dianggap sebagai pemilik sah jika ia memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat, kata Taufikul Hadi saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu 11 September 2021 lalu. Namun demikian, kata Taufik, hal paling penting setelah kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah penguasaannya secara fisik. Tidak ada gunanya memiliki sertifikat jika tidak menguasai secara fisik.
jika bertahun-tahun tidak menguasai secara fisik dan justru menguasai secara fisik malah pihak lain jelasnya. Oleh karena itu, PT Sentul City Tbk selaku pemegang sertifikat HGB atas lahan yang lama tak dikuasainya itu harus tetap berhati-hati. Taufikul Hadi meminta PT Sentul City Tbk tidak bertindak secara sepihak atas tanah tersebut dengan melibatkan Satpol PP. Jika memang merasa sebagai pemegang hak karena ada HGB, dia harus meminta pengadilan untuk mengosongkannya, biar nanti pihak pengadilan yang mengeksekusi, terang Taufikul Hadi. Hingga saat ini Kementerian ATR atau BPN masih mengkaji lebih lanjut kasus sengketa lahan antara Rocky Gerung dan Sentul City. Untuk kedua kasus ini nantinya Kementerian ATR atau BPN baik pusat maupun kantor pertanahan akan melihat terlebih dahulu koordinatnya di mana, ucap dia. Dari kajian tersebut nantinya akan diketahui apakah titik koordinatnya tumpang tindih atas lahan yang diklaim kedua belah pihak tersebut. Kementerian ATR atau BPN pun juga akan mengecek seluruh dokumen HGB, baik data fisik maupun data yuridis, serta dokumen yang juga dimiliki oleh warga yang berada di wilayah sengketa tersebut.